Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Di kota Changyuan Dongling, Ye Chen yang kokoh menghancurkan tangan besar yang mengaku sebagai dewa. Ratusan susunan formasi serang tiba-tiba muncul di satu sisi langit, dan kekuatan yang kuat langsung dihidupkan kembali, menunjuk ke Ye Chen tanpa kecuali. Ye Chen berteriak, "Jika kalian ingin berperang, maka datanglah." Ye Chen mendengus, dan segera membuka jalan ajaib, menginjak lautan darah ajaib, pedang roh darah tangan kiri, pedang sihir tangan kanan, peta Kyusu menggantung di atas kepala, dan kekuatan hukum dunia kekacauan menutupi dunia. Ratusan susunan formasi serangan berdengung. Tentu saja, pada saat itu, Ye Chen di langit menghilang tanpa suara. Bukan apa-apa Ye Chen menghilang, ada siluet hitam. Di mana Ye Chen menghilang ada pasukan Istana Haus Darah, pasukan Raja Pemakan Jiwa, pasukan Raja Darah, pasukan Ras Monster, pasukan Raja Penyihir, dan pasukan Raja Hantu. Ya, ada keluarga besar Chu Utara juga. Ini, orang-orang itu tidak tahu harus berkata apa, dan masing-masing saling memandang. Mereka tidak tahu mengapa mereka muncul di sini. Mereka tidak berdiri di sini sebelumnya. Apa? Kekuatan, mengubah dunia. Putra-putri kaisar membeku untuk sementara waktu. Meskipun mereka belum benar-benar melihatnya, mereka telah mendengarnya. Ini adalah jurus rahasia menukar posisi dan ruang Ye Chen dan orang-orang itu. Ini adalah kekuatan magis melawan langit. Apa? Tiba-tiba, langit menjerit, Ye Chen menghilang, dan orang-orang bertukar posisi itu berdiri di posisi Ye Chen. Dan serangan dari ratusan arai pengetahuan langit tidak akan berhenti karena mereka bertukar posisi. Akibatnya, serangan mereka pada Ye Chen di posisi itu malah kena mereka sendiri. Ini, Yan Luo, Raja Pemakan Jiwa, dan lainnya menjadi jelek dalam sekejap, siapa sangka hal seperti itu bisa terjadi. Ye Chen muncul di koalisi mereka, dan pada saat ini Ye Chen telah mengaduk pedang roh berdarah, menyapu area yang luas dengan satu pedang, dan ribuan orang terbunuh. Serang dan habisi, Yan Luo yang haus darah melolong dan tiba-tiba melambaikan pedang pembunuh. Di tempat, pasukan yang luar biasa, bergegas ke Ye Chen. Bunuh. Putra-putri kaisar juga bergerak, dan perang yang sebenarnya telah datang. Boom, boom. Pertempuran itu seketika, dan pemandangannya tidak biasa. Melihat langit dan bumi, ada ribuan mil di dunia, yang semuanya adalah pertempuran. Di atas langit dan di atas bumi, mereka langsung berlumuran darah, dan orang-orang terus-menerus jatuh dari langit dan terus-menerus bergegas ke dalam kehampaan. Pertempuran itu sengit, dan nyawa manusia seperti rumput. Melihat pertempuran udara yang begitu besar, para penonton itu terus-menerus mundur dan kemudian mundur. Puluhan juta kultivator, dengan skala seperti itu, sulit didapat selama ribuan tahun, dan mereka hanya terlihat ketika Kaisar Agung Chu Agung menyatukan Chu Agung. Terlalu banyak orang yang emosional, terlalu banyak orang yang ketakutan. Perang ini merupakan kelanjutan dari perang masa lalu, atau huru-hara terkenal di dunia yang disebabkan oleh Ye Chen. Mereka tidak tahu, dan mereka bahkan tidak tahu siapa pemenangnya di akhir perang ini, tetapi mereka tahu bahwa pertempuran udara yang mengerikan ini, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, tanah ini ditakdirkan untuk menjadi gunung berdarah. Ternyata kekuatan supernaturalku sangat cocok untuk mendukung. Di luar medan perang, kakek naga berdiri tegak,
dan dia adalah orang yang sebelumnya melakukan kekuatan mengubah dunia menukar posisi, kekuatan gaib, membunuh puluhan ribu kultivator. Naga kuno benar-benar luar biasa. Raja Iblis Yu Jiang, yang juga menonton perang, memandang naga kuno sejenak, dan samar-samar terlihat bahwa masih ada ketakutan di matanya. Kakek naga berkata, "Apa Raja Iblis, mungkin tertarik untuk bergabung dengan pengadilan surgawi?" Kakek naga memandang Raja Iblis Yu Jiang dengan penuh minat. Raja Iblis berkata, "Bergabung dengan pengadilan surgawi. Lelucon. Jujur, aku mengagumimu." Kakek naga tersenyum, "Kamu berbeda dari raja lainnya." Raja Iblis Yu Jiang berkata dengan ringan. "Aku merasa terhormat dipuji oleh naga Taiksu." Kakek naga berkata, "Kata-kataku harus selalu kau ingat, kapanpun aku akan menerimamu untuk bergabung." Kakek naga tersenyum, mengangkat kakinya dan memasuki medan perang besar, dan kemudian kata-kata kakek naga kembali, "Jika kamu tidak bisa menjadi kaisar, kamu dapat mempertimbangkan untuk menjadi pendukung kaisar." Mendengarkan kata-kata kakek naga, Raja Iblis Yu Jiang sedikit mengernyit. Kata-kata kakek naga penuh makna, yang berarti dia akan membantu Ye Chen alih-alih musuh. Di tengah medan perang, Ye Chen seperti dewa perang, dan jurus yang menyusut menjadi 1 inci kemanapun Ye Chen pergi, orang yang berhasil atau gagal, mati di bawah pedang roh darah. Yan Luo yang haus darah sudah lama muntah darah. Ye Chen terlalu aneh tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Selain itu, pasukan putra-putri kaisar sangat ganas. Pertempuran ini terlihat seperti pertempuran yang menentukan. Namun, wajah mereka sangat jelek, karena pasukan Chu Selatan dari pengadilan surgawi belum bergabung. Setelah bergabung, itu benar-benar pertempuran yang menentukan. Cepat habisi, jangan buang waktu. Raja pemakan jiwa pertama kali memasuki medan perang, bergerak, di depan Ye Chen, dan mengguncang Ye Chen kembali dengan telapak tangan. Ya, Ye Chen baru saja menghentikan sosoknya, dan di belakang Raja Darah muncul. Tidak hanya Raja Pemakan Jiwa dan Raja Darah, tetapi bahkan Raja Monster, Raja Hantu, Raja Penyihir, dan Raja Dunia Bawah semuanya menuju Ye Chen dari segala arah, dan mereka harus bergabung untuk menghancurkan Ye Chen. Wah! Apa yang saya lihat? Seseorang melihat ini dari jauh. 6 Raja Dunia sebenarnya mengepung Ye Chen. Para putra-putri kaisar berkata, sepertinya ini tidak tahu malu. Ke-6 raja mengabaikan putra-putri kaisar dan 6 raja dan masih menargetkan Ye Chen. Kakek naga bergegas, dan telapak tangan itu mengeluarkan Raja Dunia Bawah. Setelah kakek naga, lebih dari selusin sosok melesat ke medan perang. Lihatlah lebih dekat, tetapi itu adalah Raja Pedang, Du Guao, leluhur Tianzong, Zhong Jiang, Sangguan Xuanzong dan lainnya. Mereka semua adalah karakter yang kejam dari tetua pengadilan surgawi. Raja Pedang memegang pedang emas di tangannya, dan momentumnya luar biasa, menghalangi Raja Darah. Du Guao dan leluhur Tianzong bergabung untuk memblokir Raja Pemakan Jiwa. Adapun Raja Hantu, dia diblokir oleh seorang pria tua. Dia memiliki rambut abu-abu dan mata tua keruh, seperti orang tua yang akan menetap di bumi, tetapi adalah Raja Ouyang. Raja Hantu meraung dan meraung, dengan suara gemuruh dan raungan konstan, dan dia yang menjadi orang lemah dikejutkan menjadi kabut darah di tempat. Dia marah, dia tidak mau. Raja Ouyang. Di masa lalu, karena Raja Ouyang lah pasukan klan hantu ditahan, yang memberi waktu kepada Kaisar Pemakaman untuk menerobos. Sekarang, pria yang sama yang menghentikannya,
bagaimana mungkin Raja Hantu tidak marah? Raja Ouyang terdiam, tapi masih berdiri di depan Raja Hantu. Apa? Raja Hantu meraung, seolah-olah dia telah mengangkat semacam segel, membiarkan paksaan kekuatan tempur langit dan bumi muncul tiba-tiba, dan untuk menyerang Raja Ouyang di depan semua orang. Raja Ouyang tidak dalam kondisi puncak dan secara alami kalah, tetapi dia memiliki seseorang untuk membantunya, yaitu Wu Fan putra Kaisar Pemakaman. Keduanya bertarung melawan Raja Hantu, dan keterkejutannya sangat menakutkan. Apa? Raja Ouyang. Orang-orang yang menonton pertempuran juga mendengar raungan Raja Hantu, dan banyak orang tiba-tiba menggaruk kepala, apakah nama ini begitu akrab? Berpikir sejenak, orang-orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, menatap lelaki tua yang melawan Raja Hantu. Dia adalah Raja Ouyang. Raja Ouyang masih hidup. Aku tidak mengharapkannya, aku tidak mengharapkannya. Terlalu banyak kultivator yang lebih tua sudah menangis. Ini adalah duel antara Ye Chen dan tubuh Tao Raja Xuanzang, tetapi itu berkembang menjadi perkelahian yang terkenal di dunia, yang tidak diharapkan oleh semua orang, dan bahkan tidak terduga bahwa pertempuran itu begitu besar. Para penonton yang jauh itu menyaksikan pertempuran udara yang mengerikan dan bergumam. Raja Iblis Yu Jiang masih berdiri di luar medan perang, diam-diam menyaksikan pertempuran yang mengejutkan ini. Dari sini, matanya sangat berdekatan, dan seluruh medan perang bisa dilihat. Raja Iblis tampak sedikit malu dan melihat terlalu banyak sosok yang dikenalnya. Praraja, putra-putri kaisar, dan para jenderal di bawah tahta kaisar. Mereka bukan milik era ini, tetapi mereka memproklamirkan diri ke era ini, yang berlangsung selamanya. Raja Iblis sedang menonton medan perang, tetapi lebih dari satu orang mengawasinya. Para penonton itu kadang-kadang melihat Raja Iblis ini, tetapi tidak melihat pasukan iblis di belakangnya. Di atas medan perang, cahaya keemasan Ye Chen bersinar seperti bintang paling terang. Kekuatan tempurnya berdiri bahu-membahu atas nama para raja. Seluruh medan perang, kecuali sejumlah orang, tidak ada yang bisa bertemu dengannya. Raja penyihir menyerang Ye Chen dengan segel sihir. Ye Chen bangkit ke langit, meninju segel besar dengan pukulan. Apa? Raja penyihir pertama meraung, dan dia bangkit dengan kaku, dan menembakkan dua guntur berdarah di matanya, untuk memotong tubuh Ye Chen. Ye Chen tampak diam, menghancurkan dua guntur dengan satu telapak tangan. Jurus Festival Darah Wutian. Raja penyihir akan menggunakan kekuatan magis yang kuat untuk menopang altar berwarna darah dengan satu tangan, dan ada roh berduka yang tak terhitung jumlahnya terkunci di atasnya. Penindasan. Altar berwarna darah turun ke langit, dan setiap napas yang meluap seberat gunung. Ye Chen meledakkan pukulan naga emas dan menembus altar merah. Bahkan mantra pertama dari Raja Penyihir itu tersapu dari belakang, ditendang kembali, terkejut di matanya. Ye Chen pria muda di depannya terlalu kuat. Satu langkah menyusut menjadi 1 inci, Ye Chen menyerang seketika, dengan jurus 1000 pedang menyatu, kekuatan menghancurkan segalanya, dan itu dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia. Di tempat, dada Raja Penyihir itu ditusuk. Raja Penyihir berteriak kesakitan. Raja Penyihir menyerang dengan pedang berdarah. Deru. Jiwa naga dan Zu bergegas keluar, menelan pedang pembunuh berdarah, dan menyerang Raja Penyihir. Raja Penyihir itu akan terluka parah, kepalanya berdengung, dan dia ingin meledak. Ketika dia bangun, tombak perang hitam Ye Chen sudah mendekat. Brengsek. Merasa bahwa akan dipotong,
Raja Penyihir mengaum, tetapi di medan perang, ada 9 sosok bergegas dari segala arah, 9 jenderal di bawah tahta Raja Darah bersama-sama mengorbankan bendera pertempuran berdarah. Ye Chen, yang baru saja akan menghabisi Raja Penyihir, tertekan oleh bendera pertempuran berdarah di tempat. Dasar sampah. Ye Chen mengutuk, dan 9 penguasa keluarga darah keturunan bekerja sama untuk menghadapinya. Serangan ribuan pedang. Ye Chen tiba-tiba melambaikan pedang pembunuh. Peta Dewa Kyushu, tunjukkan. Ye Chen memberikan pengorbanan bersenandung, mengorbankan peta Kyushu, dan bahkan pedang roh berdarah telah terbang ke langit, menekan bendera pertempuran berdarah di langit. Dan Ye Chen melangkah ke langit dalam satu langkah, dan 9 tinju menyapu 9 jenderal klan darah. Ye Chen berlumuran darah sampai gila. Orang lain bergabung dan dengan hati-hati melihatnya, tetapi itu adalah tubuh asli Taiyin, Huozun. Wajahnya suram, dan tempat dia lewat adalah darah mayat. Tentu saja, pada saat ini, sosok bayangan wanita menghalangi jalan Huozun. Tubuh roh mistik, Jining Suang. Penonton mengenali pandangan pada pandangan pertama, bukankah itu Jining Suang, tubuh roh mistik? Sekarang Jining Suang adalah ketua sekte Zhengyang dari pengadilan surgawi Sultan. Ini luar biasa. Mata para penonton berkilauan, menatap Jining Suang dan Huozun. Di masa lalu, keduanya adalah musuh yang mematikan. Mereka bertarung lebih dari sekali, terlepas dari naik turun, dan bergabung di dalam gua, tetapi mereka berdua dikalahkan oleh Ye Chen pada saat itu. Berbicara tentang kekuatan tempur, mereka berdiri bahu-membahu. Ye Chen berkata, akhirnya datang juga. Ye Chen melangkah maju, berdampingan dengan Jining Suang. Ye Chen dan Jining Suang seperti dewa perang emas dan satu seperti ratu perang, menjadi 2 bintang paling mempesona di medan perang, menarik perhatian semua penonton. Bunuh 6 jenderal klan darah, yang masing-masing membakar energi dan kekuatan tempurnya melonjak. Perang. Ye Chen adalah orang pertama yang memilih lawan 6 jenderal klan darah. Jining Suang menghadapi Huozun. Untuk melanjutkan perang tahun-tahun sebelumnya, Jining Suang telah menerobos ke tahap Heavenly Immortal setengah langkah. Sekarang Jining Suang dan Ye Chen berada di level yang sama. Dengan kekuatan bertarung bahu-membahu, memiliki kemampuan untuk menghabisi Huozun. Boom, boom. Medan perang ini masih diperhatikan. Dalam beberapa ribu kaki, hanya ada 9 dari mereka, dan tidak ada yang berani mendekat, karena akibat perang mereka terlalu kuat, dan jika mereka tidak hati-hati, mereka akan terlibat. Di sisi lain, Xiao Chen, dihadapkan oleh 3 jenderal iblis dari ras monster, yang bertarung di atas langit dan pertempuran itu bergetar. Hal yang sama berlaku untuk Long Teng. Lawan mereka semua adalah karakter yang galak, atau para jenderal di bawah tahta, atau nenek moyang dari kekuatan utama. Mereka adalah keturunan kaisar, dan kekuatan tempur mereka tidak lemah. Ye Chen, di setiap lingkaran pertempuran, mereka sangat indah, dan mereka telah mendapatkan nama besar keturunan kaisar. Mereka adalah bintang paling mempesona di seluruh medan perang. Boom, boom, bang. Huru-hara pertarungan dunia sangat sengit, dan seluruh dunia menjadi berdarah. Dapat dilihat bahwa Ye Chen dan keturunan kaisar masih tertinggal. Ini adalah makam kuno Dongling, tetapi juga Chu Utara. Baik Chu Utara dan Istana Haus Darah adalah dunia mereka. Lebih dari 90% pasukan di Chu Utara telah berpartisipasi dalam pertempuran, dan kekuatan tempur mereka secara keseluruhan jauh di atas keturunan kaisar.
Apakah ini pertempuran yang menentukan bagi kemenangan Chu Utara? Seseorang membuka mulutnya. Tidak. Seorang kultivator yang lebih tua berbisik dan melihat ke arah langit. Ada guntur yang menggelegar, mengguncang pegunungan, dan kerumunan orang-orang, menutupi langit dan bumi, banyak sosok dan datang langsung ke sisi ini. Dari jauh, para penonton melihat kobaran bendera pertempuran. Di atas bendera pertempuran, dua karakter luar biasa digambarkan, yaitu pasukan pengadilan surgawi tiba. Pasukan pengadilan